Perebutan supremasi kuantum Amerika Serikat China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Perebutan supremasi kuantum tengah memanas antara dua negara adidaya dunia, Amerika Serikat China, terutama setelah pengumuman Google tentang pencapaian komputer kuantumnya beberapa saat yang lalu. Komputer kuantum Google berhasil menyelesaikan masalah yang dibutuhkan komputer tradisional selama 10.000 tahun. Google bisa memprosesnya dalam 3 menit 20 detik dan mengklaim dirinya sebagai supremasi kuantum pertama di dunia. Laporan penelitian Google pertama diungkapkan oleh Financial Times dan diunggah ke situs web resmi NASA. Namun akhirnya dihapuskan oleh NASA dan belum ada komentar apapun dari kedua belah pihak. Mengapa raksasa internet seperti Google, Intel, IBM, Microsoft, Alibaba, dan Tencent berlomba-lomba untuk perebutan supremasi kuantum? Apakah komputer tradisional akan ditumbangkan segera? Berdasarkan perkembangan terakhir di tahun 2018, Google merilis 72 chip qubit Bristlecone. IBM merilis 50 qubit dari sistem QIBM, termasuk Microsoft yang juga memaparkan kemajuan penelitian komputer kuantumnya. Qubit adalah satuan pengukuran informasi kuantum. Komputer tradisional menggunakan biner. Satu bit adalah 0 atau 1. Kuantum qubit juga menggunakan biner, tetapi kekhususannya adalah satu qubit dapat bernilai 0 dan 1. Namanya superposisi kuantum. Jadi, dua qubit dapat mewakili 00, 01, 10, dan 11. 4 nilai secara bersamaan. Istilah supremasi kuantum pertama kali diusulkan oleh John Preskill, seorang ahli fisika teoritis dari California Institute of Technology pada tahun 2011. Supremasi kuantum maksudnya ketika komputer kuantum dalam kecepatan perhitungan masalah-masalah tertentu melampaui superkomputer tradisional. Ini berarti era supremasi kuantum telah tiba. Barang siapa yang berhasil mendominasi supremasi kuantum, dialah yang bakalan menguasai komando tertinggi teknologi di abad 21. Sehingga dia akan memperoleh kekuatan untuk membuat standarisasi komputer kuantum dan dominasi opini publik, termasuk prioritas posisi paling menguntungkan dalam persaingan global. Misalnya, dominasi Intel sebagai otaknya industri PC di masa lalu. Itulah mengapa raksasa internet berusaha merebut supremasi kuantum ini. Sebenarnya, komputer kuantum hanyalah salah satu arah penelitian dan pengembangan komputasi generasi berikutnya. Komputer inovatif lainnya juga sedang dieksplorasi. Di antaranya seperti komputer fotonik dan komputer DNA biologis. Untuk meningkatkan efisiensi komputasi dalam menangani masalah kompleks seperti simulasi fisika nuklir, simulasi reaksi kimia, prediksi iklim, rekayasa genetika, dan masalah sulit lainnya. Maka lahirlah superkomputer The Sunway Taihu Lite. Superkomputer yang dikembangkan oleh China National Research Center of Parallel Computer Engineering and Technology atau disingkat NACPC, yang menggunakan lebih dari 40.000 prosesor, menempati tanah seluas 600 meter persegi. Konsep komputer kuantum pertama diusulkan oleh fisikawan Paul Benioff dari Argonne National Laboratory, Amerika Serikat pada tahun 1981. Pada tahun 1994, pakar matematika Peter Shor mengusulkan algoritma yang disebut Shor integer, memecahkan algoritma kuantum faktor. Sampai pada tahun 2001, IBM dan Stanford berhasil merealisasikan algoritma Shor untuk pertama kalinya pada komputer kuantum 7 qubit. Mereka berhasil menguraikan faktor 15 menjadi 3 dan 5. Hasil yang tampaknya tidak mencolok, namun memiliki implikasi luas untuk pengembangan komputer kuantum di masa depan. Karena ini adalah dasar dari kriptografi modern. Dirancang berdasarkan kompleksitas komputasi dari dekomposisi angka besar. Tujuannya adalah membuat komputer tidak dapat diretak. Tetapi ketika algoritma Shor beroperasi pada komputer kuantum, dia akan menyederhanakan masalah.
Singkatnya, komputer kuantum dapat mempersingkat waktu untuk menemukan faktor besar dan memecahkan kata sandi. Oleh karena itu, kemunculan komputer kuantum akan membawa bahaya besar yang tersembunyi dalam seluruh keamanan informasi. Untungnya, saat ini komputer kuantum pada dasarnya masih berupa prototipe atau chip uji coba, dan masih butuh jalan agak panjang untuk merealisasikannya. Mungkin dalam 10 tahun mendatang. Secara umum, penelitian komputasi komputer pada dasarnya didominasi oleh raksasa internet Amerika Serikat dan China. Di antara persaingan ini, kemajuan China sangatlah cepat. Sejumlah tim riset komputasi kuantum profesional kelas dunia telah banyak muncul di Universitas Sains dan Teknologi China, Baidu, Tencent, Alibaba, maupun ByteDance. Kesimpulannya, pengembangan komputer tradisional berdasarkan hukum Moore telah menghadapi keterbatasan fisik. Untuk melanjutkan kinerja komputasi di masa depan, selain meningkatkan kepadatan transistor, masih ada komputasi paralel dan metode komputasi heterogen, serta eksplorasi komputer kuantum, fotonik, dan komputer DNA yang harus diperkuat. Chip kecerdasan buatan dalam komputer kuantum adalah sejenis komputasi heterogen, merupakan fokus perhatian dan persaingan antara perusahaan-perusahaan raksasa. Misalnya, perusahaan chip AI unicorn China bernama Cambricon, di mana chip produksinya telah banyak diterapkan dalam aplikasi kamera, ponsel, dan server chip kelas atas. Walaupun teknologi komputer kuantum belum matang dan masih menghadapi banyak ketidakpastian, namun telah banyak raksasa internet melakukan penelitian dan investasi besar-besaran dalam komputer kuantum. Perebutan supremasi kuantum telah menjadi kekuatan pendorong terbesar di belakangnya. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!